Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ikhwani fi din rahimani rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Bulughul Maram dari bab muamalah. Kita masuk pada hadis Abdullah bin Umar. Saya bacakan hadisnya. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال لا تباع ولا توهب ولا تورث ليستمتع بها ما بدا له فإذا مات فهي حرة. رواه مالك والبيهقي وقال رفعه بعض الرواة فوهم. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, sesungguhnya Umar melarang seseorang jual beli ummahatul aulad. Ummahatul aulad adalah seorang budak, nanti saya jelaskan. Faqal la tuba', sesungguhnya ummahatul aulad ini tidak diperjualbelikan, wala tuhab, dan tidak diberikan, tidak dikasihkan, wala turas, dan juga tidak diwariskan. Liyastamti' biha ma badalahu, maka hendaklah tuan budak tersebut memakainya selama dia mau. Fa idza mata fa hurratun, jika seandainya tuannya mati maka budak ini merdeka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Baihaqi. Berkata Imam Baihaqi, sebagian rawi yang meriwayatkan hadis ini menjadikan ini adalah perkataan Nabi SAW, bukan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang sanadnya. Sebagian ulama menjadikan hadis ini merupakan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya yang melarang ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama, sebagian ruwat menjadikan ini bukan hadis Nabi, melainkan perkataan Umar bin Khattab. Melainkan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang benar bahwasanya ini adalah perkataan Umar. Ini adalah perkataan Umar, bukan perkataan Nabi SAW, tetapi perkataan Umar ini memiliki hukmul marfu, memiliki hukum marfu. Hukum marfu itu apa? Artinya ini betul ini perkataan Umar, tetapi secara hukum sebetulnya Umar mendengar hal ini dari Nabi SAW, bukan dari ijtihad dia, tapi dia mendengar dari Nabi SAW, bukan berasal dari ijtihad. Maka walaupun ini perkataan Umar, tapi dihukumi marfu, hukum marfu seolah-olah Umar ini mendengar dari Nabi SAW, karena Umar di sini berbicara hukum syar'i, tentang tidak boleh dijualnya budak. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang masalah ummahatul aulad. Ummahatul aulad itu apa? Ummahatul aulad itu adalah seorang budak yang mengandung anak majikannya. Kita tahu bahwasanya budak itu dihalalkan bagi yang punya atau bagi tuannya untuk mempergauli budaknya. Untuk mempergauli budaknya karena dia halal. Dan ketika budak ini mengandung dari tuannya, maka budak ini dinamakan ummahatul aulad. Dinamakan ummahatul aulad. Atau budak tersebut melahirkan anak. Jika dia melahirkan anak, maka dia dinamakan ummahatul aulad. Atau dia mengandung anak majikannya. Maka anak yang terlahir dari budak ini, anaknya menjadi sayyid, menjadi tuan, menjadi orang yang merdeka. Sedangkan ibunya tetap jadi budak. Ibunya tetap menjadi budak. Kemudian ummahatul aulad ini kalau seandainya tuannya meninggal, maka dia akan merdeka.
Walaupun tuannya mengatakan saya tidak ada mengatakan bahwasanya kalau saya meninggal kamu merdeka, tidak. Ya. Walaupun dia tidak mengatakan demikian, maka otomatis. Maka jika majikannya meninggal, maka ummatul aulad ini langsung merdeka. Ya. Ini yang dimaksudkan dengan ummatul aulad. Kita tahu perbudakan itu didapatkan pada zaman Islam, ya. Pada zaman dulu didapatkan dari hasil peperangan. Hasil peperangan. Dulu kalau ada peperangan antara orang musyrik ya dengan kaum muslimin, kemudian ya peperangan tersebut dimenangkan oleh kaum muslimin, maka anak kemudian wanita-wanita orang kafir yang ada di dalam peperangan, karena biasanya zaman dulu mereka orang-orang kufar itu juga membawa wanita-wanita mereka, anak-anak mereka untuk menyemangati mereka dalam berperang. Ya sehingga orang-orang kufar itu ya mereka tambah semangat ketika ada istri-istri mereka yang menyemangati mereka, kemudian anak-anak mereka datang di medan perang menyemangati mereka. Nah, ketika mereka kalah, maka istri ya wanita-wanita ini dan anak-anak ini menjadi apa? Menjadi budak. Tawanan kaum muslimin menjadi budak. Kemudian dibagi ya pada kaum muslimin. Maka inilah asal perbudakan. Jadi perbudakan itu didapatkan dari peperangan ya. Maka dari hasil peperangan ini mereka turun-temurun ya, anak punya anak terus menerus ya, maka anak dan keturunannya terus menjadi budak sampai dia dimerdekakan. Sampai dia dimerdekakan. Nah, di antara jenis budak itu adalah ummahatul aulad. Jenis budak itu adalah ummahatul aulad, yaitu budak yang dipergauli oleh tuannya dan mengandung anak tuannya, anak majikannya. Ya, atau melahirkan anak majikannya. Maka ini disebut dengan ummahatul aulad. Di hadis ini di hadis Umar ini bin Khattab radhiyallahu anhu ini di sini dijelaskan bahwasanya ummahatul aulad itu di antara hukumnya budak tersebut tidak boleh diperjualbelikan, ya tidak boleh dijual. Ya, kenapa tidak boleh dijual? Karena di dalam Islam seseorang dilarang untuk memisahkan antara ibu dan anak, antara ibu dan anak. Ketika ummatul aulad ini dijual, berarti seseorang telah memisahkan antara ibu dan anaknya, walaupun dia seorang muda, di dalam Islam dilarang. Makanya tidak boleh dijual belikan ya ummatul aulad ini. Kemudian di antara hukumnya juga adalah tidak boleh dihibahkan, tidak boleh dihibahkan ya. Maka ummatul aulad ini tidak boleh seseorang menghibahkan ummatul aulad ya. Maka tidak boleh kalau seandainya tuannya mengatakan budak ini saya kasihkan kepada fulan, saya hibahkan kepada fulan, maka tidak sah hibahnya. Kenapa? Karena ya seseorang nanti akan memisahkan antara ibu dan anak. Kemudian wala turas. Dan dia tidak termasuk dari harta warisan. Berbeda dengan budak-budak yang lain. Kalau budak-budak lain itu menjadi harta warisan. Ya, menjadi harta warisan. Tapi ummatul aulad memiliki hukum khusus, dia bukan dihibahkan, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diperjualbelikan, dan tidak menjadi warisan. Tidak menjadi warisan. Ya. Kemudian, ya, di sini juga ya, menjelaskan kepada kita tentang masalah ya selain ya ummatul aulad ya, selain budak yang jenisnya ummatul aulad, maka boleh seseorang menghibahkan, mewariskan atau diperjualbelikan. Tetapi khusus bagi ummatul aulad, jenis budak ummatul aulad, maka kita tidak boleh ya menghibahkannya dan juga kita tidak boleh menjualkannya dan juga kita tidak boleh menjadikan warisannya. Tetapi ada hadis yang menyelisih hadis Umar ini. Ada hadis Jabir yang menyelisih hadis Umar ini, yaitu hadis yang membolehkan seseorang menjual ummatul aulad. Yaitu hadis setelah ini. Kita baca hadisnya. Nanti kita kompromikan dua hadis yang bertentangan ini. Ya. Setelah itu Hafidz Ibnu Hajar mengatakan wa an Jabir radhiyallahu anhu qala kunna nabi'u sararina ummahatil aulad wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hayyun la nara bidzalika ba'san. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan ya, saat dulu ya kami menjual ya budak-budak wanita kami, yaitu ummahatul aulad.
Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan sedangkan Nabi sallallahu pada saat itu masih dalam keadaan hidup, ya. La nara bidzalika ba'san, dan kami para sahabat menganggap perbuatan tersebut tidak mengapa. Kami para sahabat menganggap perbuatan tersebut tidak mengapa. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i, Ibnu Majah, Daruqutni, dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i, Ibnu Majah, Daruqutni, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Ya. Hadis Jabir ini, ya, hadis yang membolehkan seseorang menjual ummahatul aulad. Ya, di dalam hadis ini sangat jelas bahwasanya kata Jabir, kami dulu pada masa Nabi SAW kami jual, ya, budak-budak wanita ini, yaitu ummahatul aulad, kami jual. Dan pada saat itu Nabi SAW hidup. Kita tahu perbuatan sahabat dilakukan pada masa Nabi SAW, maka jika seandainya perbuatan tersebut salah, maka akan turun wahyu. Akan turun wahyu menegur perbuatan tersebut. Tetapi jika tidak ada turun wahyu menegur perbuatan tersebut, itu menunjukkan perbuatan tersebut adalah disetujui di dalam syariat. Disetujui di dalam syariat. Sesuatu yang diperbolehkan, bukan sesuatu yang dilarang. Makanya Jabir juga pernah berkata, kunna na'zilu wal Qur'an yanzil. Dulu kami melakukan azal. Azal itu adalah seseorang menumpahkan spermanya, ya, di luar. Ya, ketika dia berhubungan, ya, dia tumpahkan spermanya di luar. Dulu kata Jabir kita melakukan azal, ya, wal Qur'an yanzil. Dan pada saat Quran turun, maksudnya apa? Pada masa wahyu kita melakukan azal. Kalau seandainya itu sesuatu yang dilarang, niscaya Quran turun akan memberitahukan kepada kami tentang bahwasanya azal itu tidak boleh. Ketika Quran tidak melarang, menunjukkan perbuatan itu boleh. Maka seperti juga di sini, ya, bahwasanya kata Jabir, kami menjual ummahatul aulad sedangkan Nabi SAW masih hidup. Dan kami para sahabat tidak melihat hal demikian itu tidak melihat hal demikian itu tidak mengapa untuk jual belikan. Ya. Taib. Nah, di sini, ya, terjadi dua pertentangan. Hadis Umar menjelaskan tentang masalah tidak boleh kita menjual ummahatul aulad. Tidak boleh kita menghibahkan ummahatul aulad. Dan tidak boleh kita pula menjadikan ummahatul aulad menjadi ahli waris. Tetapi hadis Jabir sebaliknya. Hadis Jabir menunjukkan bahwasanya, ya, ummahatul aulad itu boleh diperjualbelikan. Ya, boleh diperjualbelikan. Sehingga terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama rahimahumullah jami'an, mereka, ya, mengatakan bahwasanya larangan pada awalnya, ya, Nabi SAW melarang seseorang menjual ummahatul aulad. Kemudian setelah itu diperbolehkan, pada awalnya Nabi SAW membolehkan seseorang menjual ummahatul aulad. Kemudian setelah itu Nabi SAW melarang seseorang menjual ummahatul aulad. Dan larangan ini didengar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kata para ulama, pembolehan penjualan ummahatul aulad ini masyhur di kalangan para sahabat. Masyhur, ya. Tapi setelah itu dilarang oleh Nabi SAW. Pelarangan ini tidak masyhur, tidak populer di kalangan sahabat. Yang tahu cuma sebagian sahabat. Di antaranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, kata para ulama, Umar berfatwa mengatakan bahwasanya tidak boleh seseorang menjual ummahatul aulad. Dan pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah tidak boleh seseorang menjual ummahatul aulad, ya, menjual seorang budak yang mengandung anak tuannya, atau seseorang menjual, ya, seorang budak, ya, yang telah melahirkan anak tuannya, karena, ya, dia akan memisahkan antara seorang budak dan antara seorang ibu dengan anaknya, antara seorang ibu dengan anaknya. Wallahu a'lam. Baik. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Ya, hadis Jabir, an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma qala naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an bai'i fadl al-ma'.
Wa zada fi riwayatin wa an bai'i dirabi al-jamal. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarang seseorang menjual fadlul ma. Dalam riwayat lain ditambahkan, ya, Nabi SAW, ya, seseorang, ya, dilarang untuk mengambil upah dari hasil, ya, pengawinan onta. Ya. Hadis ini, ya, hadis yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Adapun hadis bahwasanya, ya, di dalam sebagian riwayat, ya, bahwasanya tidak boleh juga seseorang mengambil upah dari hasil pengawinan unta, juga ini juga hadis yang sahih, ya. Tambahan ini, ya, terdapat, ya, oleh Imam Nasai, kemudian Ibnu Majah dalam kitab sunannya, dan juga dikeluarkan oleh Imam Darqutni dan Ibnu Hibban di dalam kitab sahih, ya. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang masalah, ya, seseorang, ya, melarang kita untuk menjual fadlul ma. Apa itu fadlul ma? Ya, fadlul ma adalah yaitu air yang terdapat di tempat umum dan tidak dimiliki siapapun, atau seseorang kelebihan air yang dimiliki oleh seseorang setelah dia mengambil bagiannya. Ini disebut dengan fadlul ma. Ini yang dilarang, yaitu air, ya, berada di tempat umum, kemudian tidak dimiliki siapapun, kemudian dijual, ya, atau seseorang memiliki kelebihan air yang dimiliki oleh seseorang, ya, setelah dia mengambil bagiannya. Maka ini, ya, tidak boleh, ya, bahwasanya, ya, seseorang menjual air, ya, di tempat umum yang mana hal tersebut tidak dia kuasai, bukan di tanahnya, ya, dan air tersebut tidak dimiliki oleh siapapun, ya, seperti misalnya ada sungai, ada danau, ya, atau ada air awas dan sejenisnya, kemudian dia jual, ya, ayo orang mau ngambil di danau tersebut, beli ke saya, ya, ini harganya 1 liternya atau 1 embernya 5.000 misalnya, padahal itu tempat umum, ya, tidak dia miliki, tetapi dia jual, dia perjualbelikan, maka ini tidak boleh, ya, ini tidak boleh. Atau seseorang memiliki kelebihan air dan orang membutuhkan misal, ya, seseorang misalnya, ya, di rumahnya ada sumur, ya, kemudian, ya, dia sudah cukup, ya, orang di sekitarnya tidak memiliki air, dia memiliki kelebihan air, ya, maka dalam kondisi semacam ini dia tidak boleh menjual kelebihan air tersebut, ya, maka orang boleh, ya, mengambil air di tempat dia selama tidak mengganggu orang tersebut, selama tidak memudaratkan orang tersebut, maka orang tersebut, ya, harus, ya, mengasih air tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan, ya, kepada orang yang membutuhkan, ya. Jika seandainya, ya, orang yang mengambil air tersebut, ya, tidak menimbulkan mudarat yang dipunya tanah. Adapun jika seandainya yang punya tanah, ya, eh, merasa terganggu, ya, eh, dengan adanya orang masuk, ya, ke tanahnya dan semisalnya, maka ini tidak mengapa dia melarang. Tetapi jika seandainya dia tidak terganggu dan orang membutuhkan air, ya, membutuhkan air di tempatnya kekeringan, ya, maka tidak boleh dia menjual air tersebut, ya, karena apalagi dia memiliki kelebihannya, memiliki kelebihan di dalam air, ya. Nah, adapun, ya, seseorang menjual air, dia ambil dari tempat umum, kemudian dia kemas misalnya, dia taruh di tank-tank, kemudian dia jajakan, makanya tidak mengapa, ya. Karena di sini dia telah melakukan melakukan upah. Tetapi jika seandainya air yang dijual adalah di danau tersebut, orang mau mengambil di danau tersebut, dia jual, kamu mengambil di danau ini 5 liternya misalnya 1.000 misalnya, makanya tidak boleh. Tetapi jika seandainya dia mengambil dari tempat umum, kemudian dia kemas, ya, atau dia taruh di ember-ember, kemudian dia jajakan di masyarakat, maka ini tidak mengapa. Tidak mengapa dia jual belikan, ya, dan ini tidak termasuk di dalam larangan hadis bahwasanya Nabi SAW melarang seseorang menjual fadlul ma, yaitu kelebihan air, dan ini tidak termasuk di dalam larangan ini, ya. Kemudian jika terjadi, ya, jual beli, ya, orang menjual air, ya, terjadi misalnya kita memiliki air kita jual air, ya, yang mana air ini adalah air milik orang umum, kemudian kita perjualbelikan,
maka jual beli semacam ini adalah jual beli yang tidak sah, ya. Maka jual beli semacam ini adalah jual beli yang batil. Maka uangnya harus dikembalikan kepada pembeli. Maka uangnya harus dikembalikan kepada pembeli. Tidak boleh ya uangnya ya dimakan ya atau dibelanjakan. Maka ini harus dikembalikan. Kenapa? Karena akadnya batil. Ya, karena akadnya ini adalah akad yang batil. Ya. Nah, maka ini adalah larangan yang langsung kepada zat ya, jenis jual beli ya. Tidak boleh seseorang menjual belikan ya pemulma kelebihan air ya. Kemudian ya, kita lanjutkan hadis berikutnya ya. Ke hadis berikutnya yaitu hadis Ibnu Umar ya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an asbi al-fahl. Rawahu al-Bukhari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata, sesungguhnya Nabi SAW melarang seseorang mengupah hasil pengawinan unta. Ya, Nabi SAW melarang upah dari hasil pengawinan unta. Hadis ini adalah hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Hadis ini adalah hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Ya. Maka ya, hadis ini menjelaskan bahwasanya tidak boleh seseorang ya mengambil upah dari hasil pengawinan ya, dari hasil pengawinan ya, hewan jantan dengan betina milik orang lain. Misalnya seseorang ya memiliki sapi jantan, kemudian dikawinkan ya dengan sapi orang lain, sapi betina ya, kemudian dia mengambil upah dari hasil pengawinan ini, maka ini tidak boleh ya. Maka ulama ya mengharamkan praktek semacam ini ya. Sebagian orang kadang-kadang ya menganalogikan dengan pencakokan pohon kurma ya. Sebagian orang kadang-kadang membolehkan ya mencangkokkan dengan dengan kurma. Kata mereka mencangkokkan dengan kurma itu boleh. Kenapa ini tidak boleh ya? Pengawinan antara unta jantan bisa dengan unta betina atau sapi jantan dengan sapi betina, kuda jantan dengan kuda betina. Kenapa ini tidak boleh? Sedangkan pencakokan kurma itu diperbolehkan. Kita katakan ya ini adalah kias yang keliru ya. Kenapa ya? Kias yang tidak sama. Karena pengawinan unta betina ya atau unta jantan dengan unta jantan atau kuda betina dengan kuda jantan ya, karena ini hasilnya ya ketidakjelasan dari jasa yang telah diberikan ya. Karena bisa saja ya unta tersebut tidak mau kawin ya, untanya ketika dikawinkan tidak mau kawin, atau untanya kawin atau kudanya kawin tapi tidak bunting ya, tidak melahirkan anak ya, atau melahirkan anak yang cacat, sehingga bisa menyebabkan nanti pertengkaran antara kedua belah pihak, baik itu pihak ya yang mengawinkan ya dan pihak yang meminta dikawinkan. Ya. Maka ini berbeda dengan masalah pencakokan pohon kurma ya. Berbeda dengan masalah pencakokan pohon kurma. Pencakokan pohon kurma maslahatnya lebih jelas, biasanya lebih jelas. Berbeda dengan masalah seseorang mengawinkan onta ya. Imam Malik ya mengatakan bahwasanya ya, Imam Malik berpendapat ya tidak dibolehkan pencakokan kurma itu karena ada maslahat mursalah ya, artinya ini dalam keadaan darurat ya, karena kurma kalau tidak dikawinkan maka dia tidak berbuah, maka harus dikawinkan, sehingga ada jasa orang yang mengawinkan ini diberi jasa orang mengawinkan, karena ini ada maslahat mursalah ya. Berbeda dengan onta ya, berbeda dengan kuda ya, berbeda dengan sapi, sehingga ketika seseorang mengambil upah dari pengawinan ini, pengawinan antara kambing jantan dengan kambing betina atau sapi jantan dengan sapi betina, mengambil upah dari pengawinan ini, maka di sini ada ketidakjelasan. Di sini ada ketidakjelasan. Makanya dilarang di dalam syariat. Di dalam syariat ya. Maka caranya gimana Ustaz kalau begitu? Maka caranya adalah dengan cara seseorang meminjamkan ya pejantannya untuk dikawinkan ya. Maka dia pinjamkan ya pejantannya yang untuk disewa, untuk dikawinkan ya. Maka
penjantannya dia pinjamkan untuk disewakan ya. Maka seseorang ya boleh ya dia meminjamkan pejantannya kemudian memberi hadiah ya terhadap pihak yang meminjamkan. Ya, misalnya saya punya pejantan, kemudian saya pinjamkan pejantan saya, kemudian pihak yang menerima tersebut ya boleh ya, dia memberikan hadiah kepada saya. Ya boleh dia memberikan hadiah kepada saya ya sebagai bentuk terima kasih atas ya onta jantan yang saya kasihkan. Maka ini tidak mengapa ya, ini tidak mengapa dan ini solusinya dan ini solusinya yang diberikan di dalam syariat ya. Kemudian ya, hadis ini ya memiliki banyak faidah yang terkandung di dalamnya. Di antaranya di dalam hadis ini ya kita dilarang ya untuk mengambil upah atau bayaran pengawinan hewan jantan dengan hewan betina. Apapun jenisnya. Apapun jenisnya. Maka tidak boleh mengambil upah dari pengawinan hewan ini. Kemudian di dalam Islam ya kita disuruh untuk meminjamkan pejantan kita ya kepada yang membutuhkan ya agar bisa dikawinkan dengan betina miliknya. Maka dipinjamkan pejantannya untuk dikawinkan ya dengan betina miliknya. Kemudian ya faedah yang ketiga dari hadis ini adalah bahwasanya Islam itu sangat mengantisipasi kalau timbulnya pertengkaran, ya, timbulnya pertengkaran. Maka segala sesuatu yang bisa menimbulkan pertengkaran di dalam jual beli ataupun di dalam apa saja, maka tentulah dilarang di dalam agama Islam, ya, di dalam agama Islam, ya. Kemudian di dalam hadis ini juga, ya, secara tidak langsung menjelaskan kepada kita bahwasanya sperma pejantan itu tidak berharga sama sekali. Ya. Karena ya, kalau pejantan tersebut ya, menggauli betina, kemudian dari perkawinan tersebut ya, menghasilkan anak, maka anak tersebut menjadi hak pemilik betina. Ya. Menjadi hak pemilik betina, bukan pemilik si pejantan. Ya. Seandainya sperma pejantan itu berharga, maka anak yang dihasilkan tentu akan menjadi hak pemilik pejantan karena dia yang menyebabkan si betina bunting adalah sperma si pejantan. Oleh karena itu kata para ulama pada hakikatnya sperma pejantan itu tidak ada harganya. Kenapa tidak ada harganya? Karena anak kalau lahir maka anak itu milik yang punya betina, ya bukan yang punya memiliki hewan pejantan. Hadis ini secara tidak langsung mengatakan sperma hewan itu tidak ada harganya. Sperma pejantan itu tidak ada harganya. Kenapa? Karena kalau lahir yang betina itu maka anak itu adalah milik yang punya betina, bukan milik yang punya pejantan. Ini diantara beberapa faedah yang terkandung di dalam hadis ini. Saya kira mungkin kita cukupkan sampai di sini. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan ya, karena hampir waktu adzan. Silahkan ya kalau ada yang bertanya. Adakah yang bertanya? Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masalah air tadi Ustaz di tempat kami ini kan kadang musim kemarau itu sudah menjadi kebiasaan jual air gitu Ustaz. Ya. Karena sumber air tersebut lokasinya jauh jadi memerlukan transportasi biaya dan tenaga. Nah ini apa hukumnya Ustaz? Iya, Gimana? saya jelaskan tadi, yang dilarang itu adalah seseorang ya menjual air yang mana air itu milik umum. Misalnya tadi ada danau ya di tengah pulau misalnya atau di suatu tempat. Padahal ini danau milik umum. Kemudian dia ketika orang mau mengambil di danau tersebut dia katakan bayar. Ini yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda halnya seseorang mengambil air di danau tersebut, kemudian dia kemas, kemudian dia salurkan, ya kemudian dia jajakan ke masyarakat, maka ini tidak mengapa, karena di sini ada jasa dia mengemas air, kemudian dia jajakan ke masyarakat, makanya tidak mengapa, makanya tidak termasuk yang dilarang. Atau seseorang di musim kekeringan, kemudian dia mengambil air di suatu tempat, kemudian dia jual, maka ini juga tidak mengapa, tidak termasuk dalam masalah larangan dalam hadis ini. Wallahu a'lam. Jelas jawabannya? Afan Ustaz, izin bertanya.
Ya, Tentang ummahatul aulad tadi, apakah bisa kita kiaskan misalnya untuk kita jual hewan, misalnya jual ayam, terus ada anaknya, mamanya kita jual, anaknya kita tinggal, apakah itu boleh, Ustaz? ya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Maka tidak bisa dikiaskan. Ya tidak bisa dikiaskan karena ya nah hadisnya berbicara tentang masalah budak ya. Berbeda dengan hewan. Ya, kalau kayak gitu kasihan ya. Nanti banyak orang tidak bisa melakukan jual beli ya. Apa namanya hewan petelur nggak ada lagi yang karena nggak boleh ya dijual telurnya karena ini memisahkan antara anaknya dan seterusnya. Maka tidak bisa dikiaskan antara hal semacam ini dengan hewan. Adapun hewan maka tidak mengapa seseorang yang menjual induknya atau menjual anaknya kemudian dipisahkan dengan induknya maka tidak mengapa karena tidak ada larang dalam hal ini dan hewan itu asalnya diciptakan untuk dimakan ya untuk diperuntukkan untuk manusia diperuntukkan untuk manusia makanya dia boleh disembelih boleh dimakan ya berbeda dengan manusia ya berbeda dengan manusia sehingga tidak bisa dikiaskan masalah ini wallahu a'lam. Assalamualaikum, Tat. Mau tanya Ya, nih tentang apa itu yang suntik sapi itu kan ada upahnya atau tarifnya gimana itu, Tat? Sapi kan kenapa? sapi betina kan kalaunya terkadang kan ada istilah kawin suntik tuh, Tat. Kan itu kan ada Hmm, tarifnya. Gimana itu hmm. hukumnya, Tat? Ya, itu tidak boleh. Tidak boleh ya sapi betina kemudian disuntik kemudian dibayar. Ya, bayar dengan harga suntikan tersebut, suntikan sperma. Makanya tidak boleh. Ini yang termasuk yang dilarang dalam hadis tadi asbal fahal. Nah, Nabi Salman asbi al fahal. Nabi Sallam melarang seseorang menjual sperma, ya, menjual sperma. Dan ini tidak boleh ya, tidak boleh. Maka tadi solusinya adalah dengan seseorang bisa dia hadiahkan, boleh dia suntikan spermanya tanpa dia mengambil upah tanpa dia mengambil upah, tanpa dia meminta harga. Tapi kalau seandainya dia menyuntikkan, kemudian ada orang mengasihkan uang sebagai bentuk hadiah, maka tidak mengapa. Selama dia tidak memperjualbelikan. Tapi kalau seandainya dia perjualbelikan, disuntik ini dengan harga 1 juta, ya beli misalnya. Maka ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena tadi ketidakjelasan, ya ketidakjelasan antara ya apakah nanti jadi bunting ataukah tidak, apakah nanti dia berhasil ataukah tidak dan seterusnya. Baik, ada lagi? Mungkin dari MIP atau Mina itu ada pertanyaan. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, kalau ini tadi kan si pemilik kambing pejantan tidak boleh menerima upah. Lalu apa keuntungannya dari si pemilik kambing jantan itu? Terima kasih. Ya, keuntungan ini dapat pahala. Dia membantu saudaranya, dia dapat pahala. Ya, dia dapat pahala. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, solusinya di dalam syariat tadi dia meminjamkan sapi jantannya. Ya, maka bisa dia disewa sapi jantannya oleh seseorang. Ya, saya sewa aja sapi jantanmu, saya pakai sapi jantanmu 5 hari misalnya, atau 10 hari saya sewa sapinya. Maka tidak ada masalah. Kemudian dibayar, maka tidak mengapa. Ini adalah upah sewa sapi. Kemudian entah dia kawinkan, entah dia apa macam, maka tidak mengapa. Maka solusinya adalah dipinjamkan atau disewakan sapinya, bukan untuk biaya apa pengawinan antara sapi jantan dengan sapi betina. Itu solusi dalam syariat. Disewa sapinya, antum ambil, antum pakai sapinya antum sewa, maka tidak mengapa. Setelah itu antum kawinkan, maka tidak mengapa. Maka ini solusi yang diberikan di dalam syariat. Assalamualaikum, Tat. Baik, Waalaikumsalam. mau nanyakan untuk melanjutkan tadi mengenai dari mengawinkan hewan tersebut. Bagaimana apabila ada perjanjian gitu, Tat? Hasilnya misalnya nanti kalau sudah melahirkan dibagi dua antara si pemilik jantan lawan pemilik betinanya, atau misalnya anaknya cuma satu pun dijual kemudian dibagi dua gitu hasilnya, Tat. Yang penting ada perjanjian sebelumnya gitu, Tat. Bagaimana hukumnya Maka itu, Tat? tidak boleh, ini perjanjian batil. Ini sama saja dia mengambil upah ya dari hasil pengawinan tersebut. Maka tidak boleh. Ya. Maka tidak boleh. Maka tidak boleh ini tidak boleh.
Maka solusinya tadi itu adalah dengan cara tadi dia meminjamkan sapi jantannya itu disewa. Sapi jantannya disewa oleh seseorang, ya berapa hari, 3 hari misalnya, maka orang yang menyewakannya boleh mengambil upah tersebut. Maka itu solusinya. Baik. Kita lanjutkan setelah saya menjawab adzan ya. Di sini kebetulan adzan, nanti kita lanjutkan. Baik. Ya, silahkan. Kalau ada bertanya, silahkan. Silahkan. Baik. Fadal. Ada lagi pertanyaan, Ikhwan? Apa enggak ada? Apa masih azan di sana? Ya, ada satu lagi Ustaz. Ya, silahkan. Jual beli yang mana barang tersebut adalah barang milik umum. Misalnya Ustaz di daerah kami ini ada jual beli batu bara misalnya Ustaz. Ini kan batu bara ini kan punya milik umum lah istilahnya. Dan bukan hanya itu saja, ini menimbulkan krisis air. Nah, jual beli itu kan barang-barang umum untuk kepentingan pribadi. Nah, terus juga berdampak kepada kerusakan lingkungan, terutama air. Ustaz. Ini bagaimana hukumnya, Ustaz? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya pertama ya, kalau seandainya ada barang tambang ya, kemudian itu dia kuasai dengan dia bebaskan lahannya, ya kemudian dia gali semacamnya, maka itu milik dia. Maka lahan itu adalah milik dia.
Ya, kalau seandainya dia bebaskan, kemudian dia pagari dan semisalnya, maka itu lahan itu menjadi milik dia. Ini yang pertama. Kemudian, ya, maka dia bebas melakukan di lahannya. Kemudian yang kedua adalah jika seandainya melakukan pertambangan kemudian menimbulkan kemudaratan kepada orang lain, ya menimbulkan kemudaratan kepada orang lain, maka tentu di dalam Islam tidak boleh ya seseorang memberikan mudarat kepada orang lain. Maka tidak boleh seseorang menimbulkan kemudaratan bagi orang lain. Maka di sini ya yang berwenang dalam masalah ini adalah pemerintah ya. Maka pemerintah di dalam hal ini yang berwenang, maka pemerintah yang menentukan ya. Maka disinilah pemerintah yang menentukan kebijakannya. Maka insya Allah ya di tempat kita ya sudah jelas. Pemerintah juga tidak sembarangan yang mengasih aturan, yang mengasih aturannya kapan dibolehkan, kapan tidak dibolehkan, ya. Maka ya aturan ini, ya kebijakan ini adalah kembali kepada waliyatul amr, ya kembali kepada pemimpin. Jika seandainya pemimpin ya membolehkan dengan aturan semacam ini kemudian ditaati oleh ya pihak yang melakukan pertambangan tersebut, maka tidak mengapa, ya tidak mengapa. Tetapi jika seandainya ya dia tidak mentaati terhadap aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, maka mereka berdosa. Ya karena kita disuruh taat kepada pemimpin. Ya disuruh kita taat kepada pemimpin walitul amr ya. Misalnya kata pemimpin harus sekian sekian, kemudian tidak dia taati aturan-aturan yang ditetapkan, maka di sini dia berdosa karena tidak mentaati aturan ya. Karena kita disuruh juga taat kepada pemimpin selama mereka memerintahkan kepada kebaikan. Ya, selama mereka memerintahkan kepada kebaikan wajib kita taati. Kecuali mereka memerintahkan kepada sesuatu yang tidak baik, ya sesuatu yang tidak baik, maka di sini tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kembali lagi hukumnya kepada kebijakan pemerintah setempat, ya pemerintah setempat. Jika pemerintah setempat mengizinkan, kemudian pihak tersebut mentaati aturan yang berlaku di sana, maka tidak berdosa mereka karena mereka sudah mentaati aturan yang sudah ada. Tetapi kalau kemudian hari Ustaz ternyata dia sudah mentaati menimbulkan mudarat pada masyarakat yang ada, maka pihak yang mendapat keuntungan di sini dia mengganti kerugian yang ada pada masyarakat. Ya, mengganti kerugian yang ada pada masyarakat. Jika seandainya masyarakat tersebut terugikan sedangkan mereka mentaati aturan, maka pihak tersebut mengganti kerugian. Ya, berapa kerugian yang didapatkan oleh masyarakat, maka mereka mengganti semacam itu. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, saya tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.